Mereka adalah sosok-sosok luar biasa yang tidak hanya mampu melewati berbagai tantangan, tetapi juga menunjukkan komitmen, kreativitas, dan juga semangat belajar yang luar biasa. Setiap nama yang akan kita saksikan dalam video berikut ini merupakan simbol kerja keras dan juga dedikasi seorang pendidik yang berjuang untuk menjadi lebih baik demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk memberikan tepuk tangan terbaik kita kepada mereka, para pahlawan pendidikan yang hari ini layak mendapatkan apresiasi dan kebanggaan kita semua. Bapak Ibu Guru Kreatif, dengan bangga kami persembahkan video seremonial 187 nama peserta yang lolos hingga akhir program. Untuk perubahan positif guru masa depan, festival ini jadi semua. Oke, izin untuk cek pertama Pak Ansori apakah sudah hadir? Siap hadir. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oke, siap. Kapan Pak? Aman, Pak Ansori. Oke, selanjutnya Bu Fuji, narasumber pertama Bapak Ansori dari SD Budi Mulia 2 untuk bisa menyampaikan materinya tentang hijab tolak uang. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ansori. Cek, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bapak. Untuk tampilannya apakah sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah, Pak Bapak. Ansori, siap. Baik, terima kasih kepada Pak Joko Supriyanto sebagai pemandu kelas 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ansori. Kebetulan nama lain saya adalah Mr. Ans. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Budi Mulia 2 daerah Yogyakarta. Saya peserta program Guru Kreatif Cerdas Finansial tahun 2024 bersama teman-teman yang lain dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Kemudian saya ikuti guru penggerak angkatan 3 dan sebagai guru duta Canva Indonesia tahun 2024. Sebelum saya menyampaikan atau memaparkan purwarupa yang saya buat, izinkan saya menyampaikan quotes ya. Quotes ini tentu berkaitan dengan kita, berkaitan juga dengan finansial dan juga berkaitan dengan ilmu kehidupan ya. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan. Seringkali kita itu hidup karena mengikuti kemauan diri kita, tapi kita tidak pernah mengukur sejauh mana kemampuan kita. Ada lagi quotes lain yang relate juga bahwa menurut ilmu fisika, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau hidup kita merasa tertekan, hati-hati. Bisa jadi hidup kita kebanyakan gaya. Nah, ini adalah quotes untuk kita semuanya, bahwa hidup sesuai dengan kemampuan kita. Perlu kita kenalkan juga bahwa program Guru Kreatif Cerdas Finansial ini adalah program untuk meningkatkan keterampilan guru dalam membuat media ajar inovatif yang mengintegrasikan literasi keuangan tentunya ya. Jadi meskipun kita membuat media ini untuk para guru, tapi juga sebelumnya kita juga sudah diajarkan untuk membuat program juga untuk anak murid kita. Jadi program ini adalah program yang dikolaborasikan antara Bank SMBC dengan Yayasan Guru Belajar. Kemudian pada awalnya apa yang membuat saya tergelitik untuk membuat purwarupa yang berhubungan dengan cerdas literasi finansial ini ya. Tentunya saya tidak survei dengan teman-teman, tapi saya hanya survei melalui media yang ada yang itu sumbernya bisa diakses oleh siapapun kapanpun ya. Yang pertama, media ini hadir tentu atas keresahan yang dialami oleh para guru ya. Para guru ini siapa? Ya tentu para guru yang masuk dalam kategori yang ada di screenshot ini ya. Ada yang karena ternyata menurut OJK, literasi keuangan rendah jadi alasan tingginya korban pinjol.
Dan sangat miris sekali ketika kita cek lebih dalam, ternyata korban pinjol itu bukan orang lain, orang yang kena PHK, bukan karyawan, pedagang, atau tukang parkir, atau siapa. Tapi ternyata 42% yang menjadi korban pinjol adalah guru. Kita tidak melihat ya, apakah dia PNS, apakah dia P3K, apakah dia honorer, ataukah swasta. Tapi secara umum disampaikan bahwa guru adalah profesi yang besar terjerat pinjolnya. Kemudian hal lain juga ternyata minim literasi keuangan sehingga masih banyak guru yang terjerat pinjol. Maka pada kesempatan ini saya berbahagia, selain belajar hal lain membuat prarupa, kita juga sedikit banyak belajar tentang bagaimana agar kita aman secara literasi keuangan. Tentu tantangan ini bagaimana kita menyampaikan media Purwarupa ini kepada teman-teman ya, khususnya para guru, tentu saja yang relevan, yang menarik, dan mudah dipahami oleh rekan-rekan guru kita yang mungkin memiliki latar belakang pemahaman yang berbeda dengan kita. Kemudian juga yang paling berat, yang paling sulit adalah bagaimana kita mampu mengubah pola pikir ya, pola bagaimana mengelola keuangan yang sehat. Karena sebagian besar orang kalau sudah membawa habit tertentu, pola tertentu, maka sangat sulit sekali untuk dirubah. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan kami atau saya menyampaikan Purwarupa yang mungkin simpel, sederhana, dan menarik, serta mudah diingat. Purwarupa saya adalah berupa lagu Bapak Ibu ya, berupa lagu. Lagu ini saya bukan pencipta lagu, tidak punya keturunan darah seniman juga. Tapi kalau ada teknologi yang bisa kita manfaatkan, kenapa tidak? Jadi lagu ini saya buat dengan AI ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya bahwa salah satu aplikasi AI untuk membuat lagu, Suno AI, itu sangat bagus ya untuk orang yang pas-pasan secara seni seperti saya ini. Dan kenapa lagu? Tentu tujuannya adalah salah satu pilihannya karena menurunkan rasa cemas dan stres ya. Seringkali orang kalau punya masalah itu ya obatnya mendengarkan musik, ya musik yang disukai. Saya nggak tahu kalau orang punya masalah keuangan terus mendengarkan lagu saya atau tidak. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tidak karena mereka belum tahu. Tapi kalau mereka sudah tahu, bisa jadi ini adalah solusi. Kemudian mengurangi gejala depresi. Ya, depresi adalah mungkin tingkat stres yang lebih lagi ya. Sehingga dengan kita mencari ketenangan, mencari lagu, itu bisa menjadi sumber untuk menenangkan. Kemudian bagaimana kita meningkatkan motivasi? Meningkatkan motivasi siapa? Tentu dalam hal ini adalah orang-orang yang mungkin bermasalah dalam pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir adalah mengobati penyakit mental. Ini adalah penyakit yang sulit ya. Bila penyakit fisik kita bisa tahu di mana posisinya. Tapi penyakit mental ini kan kita sulit merabanya di mana masalahnya atau kenapanya. Nanti mungkin di akhir saya akan putarkan kira-kira lagu ini seperti apa sih. Nah, kemudian ini juga kami uji cobakan kepada teman-teman yang ada di sekolah kami di SD Budi Mulia 2 pada tanggal 8 November 2024 dengan teman-teman seangkatan di kelas 6, karena kebetulan saya mengajar di kelas 6, ada kurang lebih 11 atau 12 guru ya. Kemudian saya merasa mungkin belum cukup sepertinya. Akhirnya saya melaksanakan dengan daring ya. Dengan daring pada hari Senin 11 November 2024 dengan trik saya mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat lagu dengan menggunakan aplikasi AI. Dan ternyata dari teman-teman seluruh Indonesia, ya tentu nggak semuanya bisa hadir, kemudian juga ikut membantu uji coba dalam implementasinya. Kemudian pelajaran yang tentu bisa kita tarik dari Purwarupa ini adalah bahwa ternyata guru termasuk profesi yang bermasalah. Jujur saya tahu setelah saya katakanlah riset atau ngecek buka-buka, ternyata
banyak masalahnya begitu ya terkait dengan keuangan. Kemudian pentingnya pengingat untuk kita terkait dengan pengelolaan keuangan. Selama ini kita mengelola keuangan bisa jadi ya berdasarkan turun-temurun dari bagaimana orang tua mengajari kita gitu kan, atau pasangan kita mengajari kita. Kemudian ya banyaknya uang itu penting, tapi bagaimana mengelolanya dengan baik pasti itu jauh lebih penting. Dan ya, poin terakhir adalah ingat masa depan, jangan cuma dihabiskan untuk saat ini. Karena kita hidup tentunya bukan hanya untuk diri kita, untuk pasangan kita, tapi kita juga hidup salah satu tujuannya adalah bagaimana kita menurunkan hal baik kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir, bersama kita ciptakan pembelajaran yang inovatif dan manajemen finansial yang kuat untuk perubahan positif guru masa depan. Masih ada waktu, Pak? Saya ingin memutarkan purwarupa saya. Oke, siap Pak. Masih ada waktu sekitar 1 menitan. Oke, Silakan. mungkin sekilas saja ya teman-teman. Jadi lagu ini saya buat tentu setelah riset. Kemudian setelah riset, kemudian saya menggunakan ChatGPT. Setelah saya menggunakan ChatGPT, sudah keluar hasilnya. Kemudian saya masukkan ke dalam Suno AI, ya Suno AI mengenerate-nya. Mungkin sekilas sampai waktu habis teman-teman bisa menyimaknya ya. Jangan lupa mencatat setiap pengeluaran kecil atau besar. Bayar hutang tepat waktu, jangan terlambat. Menabung teratur, itulah dasar. Bijak kelola uang, jangan sampai lengah. Disiplin dan waspada, teliti setiap langkah. Bertanggung jawab, buat rencana matang. Bersikap realistis, dari boros yang datang. Waspada selalu sebelum investasi. Teliti semua, jangan tertipu janji. Periksa rekening rutin tiap hari. Jaga keuangan aman dan pasti. Bijak kelola uang, jangan sampai lengah. Disiplin dan waspada, teliti setiap langkah. Bertanggung jawab, buat rencana matang. Bersikap realistis, hindari boros yang datang. Iya, mungkin baik. Begitu Pak Joko, mohon maaf tidak saya putarkan utuh ya karena waktu yang terbatas juga. Demikian presentasi dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Banyak salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, seru sekali Pak Ansori lagunya. Nanti mungkin link YouTube-nya bisa di-share Pak gitu. Biar nanti pas kita Siap. mungkin jenuh butuh mendengarkan jadi obatnya.